Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap Brigadir NP, maka Bid Propam Polda Banten menggunakan persangkaan berlapis sesuai dengan aturan internal kepolisian. Sehingga diharapkan ini merupakan kesungguhan bahwa sanksi yang akan diberikan terhadap NP juga menjadi lebih berat. Sekali lagi ini merupakan kesungguhan dari Polda Banten menjerat saudara NP dengan pasal berlapis. Dan ini juga merupakan kesungguhan, keseriusan kami bahwa guna kepentingan pemeriksaan dan pemberkasan, saat ini saudara NP ditempatkan di ruang tahanan Bid Propam Polda Banten. Sekali lagi, ditempatkan di ruang tahanan khusus Bid Propam Polda Banten. Ini dalam rangka untuk pemeriksaan dan pemberkasan. Kita berharap pemberkasan terhadap Brigadir NP dapat segera dituntaskan oleh penyidik dari Bid Propam Polda Banten. Ini informasi yang perlu kami sampaikan terkait dengan saudara NP. Selanjutnya, seiring dengan informasi yang berkembang di media, maka kami menegaskan terkait penanganan kesehatan saudara Faris. Maka atas perintah Bapak Kapolda Banten sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolresta Tangerang dan didukung oleh Bapak Bupati Tangerang. Saudara Faris dibawa ke Rumah Sakit Ciputra Tangerang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Saya garis bawahi, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Bukan karena situasi yang memburuk atau emergensi terhadap saudara Faris. Saya ulangi, bukan karena situasi memburuk atau emergensi terhadap saudara Faris. Maka sesuai dari saran dari tim dokter yang menangani saudara Faris di Rumah Sakit Ciputra, saudara Faris disarankan untuk istirahat rawat inap sehingga tim dokter dapat mengobservasi secara intensif terhadap perkembangan kesehatan saudara Faris. Jadi kepentingan saudara Faris berada di rumah sakit status rawat inap adalah untuk melakukan observasi intensif terhadap saudara Faris. Kemudian sesuai dengan kondisi terakhir, ini informasi di depan kita ada Pak Kabid Dokes berkomunikasi langsung dengan tim dokter di rumah sakit, disimpulkan bahwa keadaan saudara Faris stabil dan baik. Stabil dan baik. Kemudian kita yakinkan bahwa saudara Faris ditangani oleh tim dokter yang profesional, sehingga medical recovery terhadap Faris dapat juga diselesaikan secara lebih baik, lebih profesional. Tidak hanya pada peristiwa Rabu, sekali lagi medical recovery tidak hanya pada peristiwa Rabu, tetapi juga hasil penyakit lain, hasil temuan dari observasi. Ini kesungguhan dari tim dokter yang sudah mendapat atensi Bapak Kapolda Banten. Maka kami sangat perlu menyampaikan kepada publik, yakinkan bahwa Bapak Kapolda Banten sangat concern, sangat fokus terhadap upaya medical recovery atau pemulihan kesehatan terhadap Faris. Sehingga Bapak Kapolresta dan Bapak Bupati memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada Faris di rumah sakit, sekali lagi di rumah sakit Ciputra Tangerang. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kemungkinan karena situasi juga mendung, kita buka hanya 1-2 pertanyaan mendasar saja. Silakan Pak Haji. Tadi disebutkan bahwa MP sudah dilakukan di ruang tahanan khusus. Statusnya tersangka atau gimana itu, Pak? Ya. Baik,
status saudara NP sejak hari ini dilakukan penahanan di ruang tahanan khusus adalah terduga pelanggar. Sekali lagi, status saudara NP ditempatkan di ruang tahanan khusus Bid Propam Polda Banten adalah sebagai terduga pelanggar. Demikian Pak Haji. Satu lagi terakhir, silakan. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, mengapa Mabes Polri turun ke Polda Banten? Apakah ini jadi atensi dari Kapolri? Terus kemudian proses apa yang berjalan di Propam? Apakah proses kode etik atau proses disiplin? Sangkaan pasal apa nanti yang diterapkan terhadap Brigadir NP? Proses hukumnya kira-kira berapa lama mungkin, Mbak? Artinya hasil itu kapan bisa selesai dan diputus dalam sidang disiplin atau kode etik? Terima kasih. Kami izin menjawab, sekalian juga menutup keterangan. Yang pertama, ketika ada pelanggaran dan kemudian ini menjadi sebuah isu nasional, maka sudah otomatis Pak, bahwa Divisi Propam Mabes Polri juga pasti akan turun mengumpulkan bahan keterangan, melakukan pemeriksaan, dan langsung tandem dengan Bid Propam Polda setempat. Itu adalah satu SOP yang sudah berlaku di Mabes Polri. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa persangkaan terhadap dirinya berlapis. Berlapis itu artinya bisa dengan pasal yang berlapis dalam satu aturan internal, bisa juga dengan menggunakan aturan internal yang lainnya. Jadi kami sampaikan kesungguhan menggunakan pasal berlapis karena fakta-fakta sudah ditemukan oleh pemeriksa dari Bid Propam Polda Banten. Kemudian untuk waktu, kami jawab bahwa sampai saat ini kita berusaha untuk bisa melakukan pemeriksaan dengan proaktif, sekali lagi dengan proaktif terhadap saudara Faris dan terhadap saksi-saksi lainnya. Ketika itu sudah dilakukan, maka otomatis pemeriksa akan segera membuat resume dan kemudian merampungkan berkas perkara. Itu yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Yang disebut berlapis itu pasal-pasal apa, Pak? 2 pasal lebih, ya, berlapis. Bisa disebutkan sekarang? Kami sampaikan itu dulu Pak Haji, karena ini kan belum pemeriksaan saksi lanjutan. Jadi kami akan sampaikan tentang pasalnya nanti pada saat pemberkasan selesai. Demikian ya Pak Haji ya. Ini ada satu pertanyaan yang belum terjawab, apakah kode etik atau disiplin nanti yang diterapkan? Terus kemudian dalam SOP penahanan itu ada kalau saya ada 20 hari, ini penahanannya berapa lama? 7 hari. Jadi persangkaan terhadap yang terduga pelanggar dengan hukuman acara internal, maka penempatan yang bersangkutan di rumah tahanan khusus Bid Propam Polda Banten adalah 7 hari, yaitu 2 hari pertama dapat diperpanjang plus 5 hari berikutnya. Mungkin itu teman-teman sekalian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.